Selamat datang di After Sun Review. Kali ini gue mau bahas topik yang kayaknya udah lumayan banyak yang request sih. Dan gue sendiri jujur emang pengen bikin ini, tapi ya biasa ngurusin skripnya dulu. Dimana kali ini gue bakal bahas apa itu Harman neutral dan apa itu diffuse field neutral, dan yang mana yang flat, yang mana yang neutral. Jadi ini mungkin sedikit membingungkan untuk yang baru dengar review gue. Sebenarnya gue ada beberapa kali sebutin mengenai Harman neutral ya. Tapi sekarang gue ada yang baru lagi, yaitu DF neutral sebagai target gue. Jadi bukan cuma Harman. Oke, kali ini gue bakal bahas dari latar belakangnya dan juga gimana sih suaranya untuk masing-masing Harman dan juga DF itu. Nah, kita bahas dari yang Harman dulu, dimana ini yang biasa cukup populer dan juga paling sering gue pakai sebagai benchmark gue. Nah, Harman neutral itu sendiri dari sebenarnya Harman target ya tepatnya, adalah suara yang di-research oleh Dr. Sean Olive dan dikeluarkan dalam papernya mengenai suara preferensi dari berbagai macam orang, dari berbagai umur, dari berbagai usia, dari berbagai negara, dan sampelnya adalah ratusan orang. Kenapa disebut Harman Research, Harman Target, Harman Neutral? Ya karena emang dia dari perusahaan Harman, gampangnya gitu. Tapi yang research yang paling terkenal adalah Dr. Sean Olive. Jadi gampangnya begini, gue nggak bakal jelasin super detail sejarah gimana. Intinya aja ini adalah suara yang menjadi suara preferensi dari ratusan orang. Jadi ratusan orang itu dikasih kayak blind test, dicari suara yang ideal dari beratus-ratus orang itu. Seperti ini suaranya, jadilah Harman neutral, Harman target, Harman curve, Harman response, terserah mau ngomongnya apa, intinya sama. Nah, itu intinya. Jadi Harman neutral itu bukan suara yang netral ya. Itu ada Harman neutral adalah suara yang disenangi dari ratusan orang dari berbagai jenis orang, dicari yang rata-rata suaranya bisa diterima semuanya dan dianggap bagus. Itulah Harman curve. Itulah Harman neutral. Jadi ini bukan suara yang flat, tapi suara yang dianggap bagus dari sekian banyak orang. Tapi tentu ada variasinya. Contohnya disebutkan dalam research-nya bahwa yang anak-anak muda yang usia sekitar 20-30 ke bawah itu lebih cenderung menyukai suara dengan tambahan bass sedikit dari Harman neutral itu. Lalu kemudian untuk yang rada tua, sebutlah umur 40-50 begitu, yang pokoknya intinya rada tua, menyukai tambahan beberapa decibel di bagian treble-nya karena untuk kompensasi hearing loss mereka. Ya kita kalau umurnya udah tua, frekuensi atas itu memang rada kepotong lama-lama, itu suatu hal yang biologis. Jadi memang ada sedikit variasi, tapi Harman neutral ini adalah ya dari semuanya itu ditemukan rata-ratanya begitu suaranya. Contoh ayamnya apa aja? Contoh ayam termurah yang gua tahu itu sebenarnya Sony MH755, tapi berhubung dia rada beda sendiri dari yang gua rasa, jadi gua ambil contoh yang bener-bener buat gua tuh ada kesan miripnya, yaitu kalau paling murah yang gua temuin yaitu Sonicast DRAM E3 di harga sekitar 500 ribuan. Lalu kemudian naik lagi itu sebenarnya ada Moondrop Starfield di harga 1,7 jutaan. Tapi jujur aja Moondrop Starfield itu paling warm dari semua Harman yang gue pernah coba. Sementara MH755 mungkin bisa dibilang Harman yang paling bright yang gue coba. Jadi gue nggak masukin di sini. Jadi di RAM E3 naik lagi itu bukan ke Starfield tapi ke KXSS. Itu lebih mendekati Harman neutral. Gue sebut Starfield Harman warm soalnya ya. Kemudian naik lagi dari KXSS ke Tungsten Oxygen. Nah, dari Tungsten Oxygen ke Moondrop S8. Itulah Harman ayam dengan Harman target, Harman curve atau Harman neutral. Nah, jadi suaranya gimana sih? Gue yang udah nyobain dari berbagai harga, dari berbagai tipe fitting juga. Harga itu sangat menentukan teknikalitas yang utama ya. Teknikalitas paling beda, tapi secara tonalitas itu ya namanya Harman curve itu pasti mirip-mirip. Yang pertama kali dirasa adalah sebenarnya suaranya itu bisa dibilang safe, aman. Jadi gue dengerin lagu kebanyakan lagu barat, lagu Jepang, lagu K-pop, lalu gue dengerin lagu vokal, gue dengerin lagu EDM, itu masih cukup bisa masuk.
Walaupun ya jelas nggak bakal sempurna banget di semuanya, tapi dia cukup bisa masuk berbagai genre. Jadi buat gue sendiri, Harman Neutral adalah suara paling balance, itu suara paling all-rounder buat gue ya. Kelemahannya cuma satu, jadi bassnya asik. Bassnya itu nggak gede-gede banget, tapi deep itu selalu. Gue dengerin dari MH755, di Rem E3, XSS, lalu Oxygen, lalu ke S8, itu semua selalu punya bass yang nggak terlalu gede, tapi bisa dalam banget. Itu yang number one. Kemudian mid range-nya itu balance, lalu tapi ada energi di situ. Maksudnya gini, kalau gue setel lagu seperti Keala Settle, atau gue denger lagunya Yonha, Winter Flower, itu cewek teriak itu powerful berasa. Lalu gue juga denger lagunya Il Divo, yang powerful, gede, tebel gitu ya. Itu gue ngerasa tebelnya itu masih berasa, powernya berasa. Jadi yes, gue selalu suka IAM dengan Harman Response karena buat gue vokalnya itu balance banget. Nah kemudian treble-nya buat gue adalah kekurangan. Karena kekurangan sekaligus kelebihan. Karena gini, treble-nya itu bisa dibilang nyantai. Dia ada, misalnya kalian dengar cymbal crash, kalian dengar piano, kalian dengar gitar atau violin yang nadanya nggak sampai tinggi-tinggi banget, itu kalian masih bisa merasa, wah ini asik nih, dia ada suaranya tuh jernih, bening, dengan timbre yang cukup bagus, tapi nggak extend banget. Sebutlah gue selalu pakai La Campanella Primavera untuk biasa cek extension dari suatu IAM. Biasanya Harman Response IAM ini tidak terlalu sampai tinggi-tinggi banget. Jadi dia, yes dia masih berasa natural, yes dia treble itu masih berasa jelas, tapi nggak sampai tinggi-tinggi banget, itu nggak berasa begitu. Jadi overall dia adalah tipe suara yang aman, dan biasanya semuanya ini yang gue coba itu aman dari sibilance. Itu yang gue suka banget soal Harman Neutral, dan kenapa IAM Harman itu selalu jadi benchmark gue. Kecuali di Rem E3 ya. Di Rem E3 somehow yes dia Harman, tapi gue nanti gue bakal review, dia tuh paling rada congested suaranya dibandingin kakak-kakaknya yang lain kayak XSS, Starfield, ataupun yang lain ya si Oxygen begini. Jadi gue tetap pakai benchmarknya itu XSS yang paling murah sebenarnya ya. Kemudian kita beralih ke satu suara lagi. Nah, jadi kita udah dapat kesimpulan ya, Harman Neutral is not neutral. Karena dia itu Harman target, preferensi suara berbagai macam orang. Nah, kenapa disebut neutral? Simplinya adalah IAM itu netral mengikuti Harman target. Jadi sebutnya Harman Neutral. Kalau kalian baca kayak di clinical.com, dia sebut itu juga sebagai Harman Neutral. Simply karena IAM itu mengikuti Harman target. Teks ganti ke diffuse field. DF Neutral. Nah, ini yang perlu penjelasan sedikit yang biologis, sedikit yang mungkin sedikit ilmiah mungkin. Jadi gini, ketika IAM itu diukur frekuensi responsnya, itu kan menggunakan alat, itu menggunakan mesin. Jadi mesin itu ada mic-nya, lalu dikasih frekuensi sweep, dikasih suara dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi, itu nanti kelihatan frekuensi mana yang menonjol. Nah, dari situ kita bisa kelihatan frekuensi respons dari suatu IAM atau suara headphone atau apapun itulah. Tapi ini yang terjadi. Kalau kita ngomongin IAM, itu kan kita masuk ke kuping kita, tapi itu nggak langsung nyampe ke gendang telinga, ya nggak? Itu pasti masih melewati resonansi di kuping kita sendiri. Langsung melewati daging-daging kita dulu, belok-beloknya kuping kita dulu, baru nyampe gendang telinga. Beda dengan mesin. Jadi, apa yang ditangkap mesin bukan yang ditangkap oleh kuping kita. Perlu ada kompensasi di situ, perlu ada adjustment di situ, perlu ada perubahan di situ. Jadi, di visual itu selalu ada upper mid peak di sekitar 3 kHz. Kenapa? Karena itulah yang dari berbagai research itu ketemu, itu frekuensi resonansi yang perlu diperbaikin, yang berbeda banget dari mesin dan dari kuping. Tapi gini masalahnya, diffuse field itu kan research dari berbagai orang, jadi berbagai target itu punya diffuse fieldnya sendiri. Karena diffuse field itu cari suara yang paling netral gimana sih di kuping. Jadi ada berbagai macam, gue tunjukin nih, ini contohnya dari Clinical gue dapet, itu banyak banget tipe diffuse field. Ada yang etimotic, ada yang inner fidelity, juga ada yang kemar,
Lalu sekarang tapi yang paling diakun itu biasa oleh Hammershaw and Moller. Kalian bisa baca juga untuk research papernya, gue taruh link di deskripsi. Itu percayalah bingung bacanya, jadi gue ngomong gampangnya aja. Intinya mereka meneliti resonansi kuping, gampangnya gitu, dari berbagai macam orang. Karena gini, resonansi kuping itu kan beda-beda juga. Bentuk kuping gue beda sama bentuk kuping lu, bentuk kuping anak kecil beda sama bentuk kuping orang tua. Bahkan kalau misalkan pakai custom ayam ya, custom ayam yang udah fresh baru jadi itu biasanya enak banget di kuping. Tapi dari beberapa cerita teman gue dan beberapa blog, setelah beberapa tahun itu bisa rada nggak terlalu enak custom ayam dibandingin sama yang baru buat lagi di tahun itu. Jadi yes, bentuk kuping berubah, resonansi bisa berubah juga. Jadi yes, ini sekali lagi diambil dari rata-rata beberapa orang ditemukan ada target diffuse field di mana di 3 kHz itu harus dikompensasi. Jadi bentuknya kalau misalnya kalian lihat dari frekuensi respons yang raw, tidak dikompensasi, tidak diubah-ubah, diffuse field netral itu bentuknya bakal seperti ini, di 3 kHz naik lalu turun pelan-pelan. Zet. Ya begitu. Karena resonansi kuping yang ditemukan yang perlu diperbaiki adalah sekitar 3 kHz dari penelitian berbagai research ya. Tentunya bukan penelitian gua. Bisa dilihat di link di deskripsi di bawah untuk banyak link yang menunjukkan tentang Harman dan DF neutral gitu. Jadi gampangnya DF neutral adalah suara yang mencari senetral mungkin dari kuping manusia. Jadi DF neutral itu buat gue suara yang sebenarnya flat di dunia nyata, bukan flat di mesin. Flat di dunia nyata beda dengan flat di mesin. Dan contoh ayamnya seperti apa sih? Orang kalau ada beberapa yang baca tentang SSR, ada yang bilang itu dari diffuse field, sebenarnya enggak ya. Kalau misalkan bandingin diffuse fieldnya SSR itu berlebihan di 3 kHz, jadi dia melewati tinggi. Nah, diffuse field ayam netral yang paling sering dipakai di dunia internasional itu pasti Etimotic ER4SR sekarang. Untuk yang sekarang ya. Sebelumnya thank you dulu untuk Bro Zubaits yang udah minjemin R4SR-nya. Jadi gue bisa coba standar internasional untuk ayam flat, ayam neutral di kuping. Ini ayamnya. Dan harganya sendiri 5,5 juta. Dan buat gue, jujur aja gue gak terlalu banyak nyoba Etimotic. Gue baru nyoba Etimotic R4P, R4XR, sama R4SR ini ya. Dan R4SR ini yang paling dibilang netral. Tapi ada yang mendekati di harga 2,8 juta kalau kalian mau cari yang versi lebih murahnya dengan suara yang sedikit lebih warm di bagian bassnya, yaitu ini Swanergy X01 di harga 2,8 sampai 3 jutaan aja. By the way, suaranya gimana sih DF neutral? Oke. Jadi DF neutral ini sekali lagi pengalaman orang beda-beda, kuping orang beda-beda. Waktu beberapa tahun yang lalu gue punya temen itu kasih ke gue R4P. Gue dengerin, ya ampun, tipis banget. Ya ampun, ini kok suaranya apa ini? Ini mana bassnya ya? Tapi perlu dicatat, itu adalah zaman gue basshead. Gue pernah basshead suatu ketika, dan gue dengerin Etimotic R4P itu, gila, kering banget, kering kerontang. Gue bukan ngomongin mid sama treble-nya, gue ngomongin bassnya aja ya. Itu kering kerontang. Tapi setelah gue bertahun-tahun gue dengerin sana, dengerin sini, mengadjust kuping gue dengan Harman neutral, diffuse neutral, cobain sana sini, gue akhirnya bisa ngerasa ini suara yang netral. Jadi buat gue, mungkin nggak semua orang ngerasa ini suaranya netral at first, tapi setelah lama, setelah coba sana sini, mulai adjust kuping, coba dengerin, bandingin frekuensi respons, lama-lama bisa ngerasa kalau ini adalah suara yang netral. Dimana suara netral itu rasanya seperti buat gue pakai contoh temen gue, itu seperti minum air putih. Itu nggak bakal ngerasa exciting, tapi itu yang paling bening, paling biasa aja. Gue dengerin di F neutral ayam-ayam ini bener-bener nggak berasa exciting sama sekali. Nggak bass energinya nggak terlalu gede, treble energinya nggak terlalu gede, mid range powernya juga nggak terlalu gede. Tapi semuanya tuh bening dan kayak misalnya gue udah coba yang berbumbu gitu, basshead, V-shape, ini tuh kayak gue udah capek gitu, lo minum air putih, wah itu seger banget.
Jadi ini buat gue spesial, dan karena itulah gue masih keep si Swanergy ini sehari-hari gue tetap bawa, karena ini yang gue rasa paling fresh. Setelah gue denger coba berbagai ayam, ini fresh banget dengernya. Bening banget, kayak misalnya liatin danau yang bersih, airnya lu masuk ke situ fresh. Itulah yang gue rasa. Tapi danau itu beda seperti kayak main wave ombak di Bali gitu ya. Nggak terlalu exciting tapi bening bersih. Itu yang gue rasa. Nah, tapi ya itu nggak exciting. Dari bassnya itu berasa... Biasanya kalau misalnya dengar ayam-ayam yang ada bass boost, bahkan Harman Response pun berbass boost loh ya. Dia ada bass boostnya. Itu biasa dengerin ayamnya jeduk, jeduk, jeduk. Ini jadi kayak dek, dek, dek gitu aja. Jadi bassnya itu menunjukkan ada bass di lagu itu, ada bass di track itu, tapi nggak gede, nggak bakal di boost, cuma dek 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 doang, nggak bakal jeduk jeduk jeduk, itu nggak. Apalagi dia pakainya balancer mature yang decay-nya cepet ya, dua ayam ini. Kemudian mid range-nya itu adalah mid range yang benar-benar bening karena dia nggak ada gangguan dari bass ataupun gangguan dari treble. Dan yang gue perlu note adalah ayam-ayam dengan diffuse roll ini seperti Etymatic R4SR dan juga Swanergy X01 ini dia punya fitting khusus, di mana fittingnya itu harus cukup masuk ke kuping. Kalau nggak harus pakai foam biar kedap banget, biar dapat seal yang bener. Kalau nggak suaranya tetap berasa tipis. Tapi kalau udah dapet sealnya, itu mid range-nya itu balance dan bening banget. Gue dengerin, apalagi kalau misalnya denger lagu vokal kayak Diana Krall, gue dengerin lagunya Isyana, itu bisa bening sekali, fresh banget dengernya. Dia benar-benar nggak terganggu ada dari bass ataupun dari treble yang di boost, itu nggak. Kemudian treble-nya, ini mungkin kadang-kadang orang salah konsepsi ketika misalnya dia dengerin ayam ini tidak bener seal-nya, atau dengerin beberapa ayam yang dibilang netral padahal ada treble boost-nya. Sebenarnya ayam netral ini dua ini nggak berasa ada treble boost-nya. Gue contohin lagu La Primavera atau La Campanella. Dulu gue sempet denger di teman gue Samuel, itu NF Audio NM2 Plus. Itu ataupun di Tinti 2 Pro-nya gue. Jadi bukan Tinti 2 Plus atau Tinti 2 biasa. Di Tinti 2 Pro gue, itu bukan ayam netral, itu ayam bright dengan treble yang di boost. Itu energik. La Campanella, La Primavera. Di sini enggak. Extensionnya bisa cukup sampai tinggi dan berasa natural, gesekan biolanya itu natural tapi tidak di boost, jadi nggak maju banget, nggak berasa exciting banget. So nggak bright di sini. Kalau kalian udah terbiasa sama suara neutral, kalian bisa nganggap ini tidak bright. Jadi ya mungkin itu aja kesimpulannya. Semoga kalian ngerti. Harman neutral, DF neutral, suaranya beda. Harman neutral ada preferensi dari beratus-ratus orang, sementara DF neutral adalah research yang mencari suara yang netral, suara yang flat ketika sampai di kuping kita. Jadi gitu aja, semoga kalian mengerti, karena gue pasti akan bahas lagi Harman neutral dan DF neutral kedepannya sebagai benchmark gue, terutama dua ayam ini yang gue selalu jadiin benchmark. Tanship Oxygen dan juga Swanergy X01. Oke, see you next time di soundblock berikutnya. Bye-bye, semoga kalian suka.